Dengarkan, kamu yang terpilih, karena kebenaran tidak selalu datang dengan pintu yang dibanting atau suara yang meninggi. Kadang ia datang pelan seperti langkah di lorong panjang. Ketika semua orang sudah tidur, ia datang membawa jejak yang tidak bisa dibantah. Bukan untuk mempermalukanmu, bukan untuk membuatmu bising, tetapi untuk membangunkanmu dari kabut yang selama ini membuatmu merasa seolah-olah kamu yang salah, seolah-olah kamu yang terlalu peka, seolah-olah kamu yang selalu berlebihan, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang berada di dalam panggung yang naskahnya tidak pernah kamu tulis. Kamu hanya diminta memainkan peran, kamu hanya diminta menyesuaikan diri. Kamu hanya diminta menjadi versi yang aman bagi mereka, versi yang tidak mengganggu kenyamanan, versi yang tidak bertanya terlalu dalam, versi yang rela memikul beban agar mereka tampak rapi di mata orang lain. Kamu yang terpilih, ada luka yang tidak muncul sebagai luka, karena ia dibungkus rapi dengan senyuman, dengan kalimat manis, dengan kata, tenang saja, dengan dalih demi damai, padahal damai yang mereka maksud selalu meminta satu hal yang sama. Diamnya suaramu, lunaknya batasmu, kaburnya ingatanmu. Dan ketika kamu mulai merasakan ada sesuatu yang janggal, kamu tidak langsung pergi, bukan karena kamu lemah, tetapi karena hatimu terlalu manusia, karena kamu masih percaya bahwa kebaikan bisa melunakkan niat yang keras, karena kamu masih berharap bahwa orang akan memilih kejujuran saat diberi kesempatan. Namun kamu juga harus tahu, yang terpilih, ada orang yang tidak hidup dari kejujuran, ada orang yang hidup dari pengaturan, dari pengaburan, dari cara halus menggeser kenyataan, sampai akhirnya kamu sendiri bertanya, apa aku yang salah memahami? Dan pertanyaan itu, pertanyaan kecil itu, bisa menjadi pintu besar yang mereka gunakan untuk masuk, duduk di dalam pikiranmu, lalu mengatur arah langkahmu tanpa kamu sadari. Kebenaran itu kadang tidak meledak. Ia bocor perlahan melalui pola, melalui kontradiksi, melalui komentar samping yang tampak sepele, namun meninggalkan rasa dingin di dada, melalui momen ketika topeng mereka bergeser sesaat. Bukan drama besar seperti cerita panggung, tetapi geser kecil yang membuat perutmu seperti jatuh, membuat batinmu berkata pelan, oh, jadi selama ini seperti itu. Dan ketika akhirnya konteks mengejar pengalamanmu, ketika serpihan-serpihan itu menyatu, kamu tidak merasakan sedih lebih dulu. Kamu merasakan marah yang jernih, marah yang bukan amarah liar, tetapi marah yang bercampur kesadaran. Marah yang mengembalikan namamu kepadamu. Marah yang membuatmu paham bahwa selama ini kamu bukan kebingungan, kamu sedang dikelola, kamu bukan sensitif, kamu sedang dibuat ragu, kamu bukan lemah, kamu sedang dijaga agar tidak melihat peta permainan. Dengarkan lebih dalam, kamu yang terpilih karena ada tahap-tahap yang sering terjadi, dan ketika kamu melihatnya, kamu tidak akan bisa menutup mata lagi. Bukan karena kamu ingin membenci, tetapi karena batinmu akhirnya menolak hidup dalam distorsi. Pertama, mereka tidak benar-benar salah paham tentangmu. Mereka menulis ulang dirimu. Ada satu titik ketika kisah tentangmu berhenti menjadi kisah tentang apa yang terjadi, lalu berubah menjadi kisah tentang apa yang paling menguntungkan mereka. Kamu tidak tiba-tiba menjadi orang yang sulit, dingin, atau egois. Versi itu dibuat pelan-pelan, seolah editor yang memotong bagian yang tidak mereka suka, seolah tangan tak terlihat yang memangkas niat baikmu dan menyisakan potongan reaksimu. Tanpa sebabnya, satu kali kamu lelah dijadikan watak, satu kali kamu berkata tidak dijadikan bukti, satu kali kamu membela diri dijadikan sifat. Lalu semua tekanan yang mendorongmu ke titik itu dihapus rapi, seolah tidak pernah ada, seolah kamu meledak tanpa alasan. Dan yang paling menakutkan adalah caranya sering tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada kekacauan, hanya pengulangan. Kalimat yang sama diulang sampai orang lain berhenti bertanya, sampai ruangan menerima versi itu sebagai kebenaran. Dan pada akhirnya kamu merasa percuma menjelaskan, karena kamu tidak sedang berhadapan dengan satu orang. Kamu berhadapan dengan cerita yang sudah disebar, sudah dipercaya, sudah dijahit menjadi selimut bagi mereka yang ingin tetap merasa benar. Kamu yang terpilih,
perhatikan betapa licinnya permainan itu. Di ruang pribadi mereka tahu persis siapa kamu. Mereka memakai kejernihanmu. Mereka mengandalkan loyalitasmu. Mereka bersandar pada konsistensimu. Tetapi di ruang yang ramai, tiba-tiba kamu tidak dimengerti. Tiba-tiba kamu berubah. Padahal itu bukan kebingungan. Itu tombol. Itu saklar. Itu strategi untuk tetap mendapat manfaat darimu sambil meruntuhkan kredibilitasmu. Dan ketika kamu mulai menjauh, mereka berpura-pura heran. Mereka berkata kamu berubah. Padahal mereka juga tahu persis kapan perubahan itu dimulai. Saat kamu mulai punya batas, saat kamu mulai punya keberanian, saat kamu mulai punya kemampuan untuk pergi. Kedua, kebaikanmu dijadikan alibi. Ini yang paling menyakitkan, karena kamu memberi dengan tulus. Kamu mengalah bukan karena takut, tetapi karena kamu ingin damai. Kamu memaafkan bukan karena bodoh, tetapi karena kamu percaya orang bisa bertumbuh. Namun di tangan yang salah, kemurahan hati menjadi celah. Kesabaran menjadi karpet yang menutupi jejak. Dan setiap kali kamu memaklumi, mereka belajar satu hal. Aku bisa lolos. Setiap kali kamu menjelaskan dengan lembut, mereka berkata dalam batin, dia akan mengerti lagi. Setiap kali kamu menahan diri, mereka menganggap itu izin. Dan pelan-pelan, kebaikanmu yang mulia dijadikan pembenaran untuk terus menguji batas, untuk terus menggeser norma, untuk terus menunda tanggung jawab. Dan kamu yang terpilih, lihat bagaimana jebakan itu bekerja. Bukan lewat kebencian terang-terangan, tetapi lewat normalisasi, lewat kebiasaan kecil, lewat janji yang diingkari, lalu ditutup dengan senyum, lewat rasa tidak hormat yang dibungkus lelucon, lewat kebohongan yang dibiarkan mengambang. Karena kamu terlalu lelah berdebat, kamu pikir kamu sedang memberi belas kasih. Tetapi sebenarnya kamu sedang memberi tiket gratis bagi mereka untuk terus menjadi dirinya yang paling tidak jujur, sambil meyakinkan dirinya bahwa ia tidak melakukan apa-apa yang terlalu buruk. Dan pada satu hari, kamu yang terpilih, kesabaranmu retak bukan karena kamu kehabisan cinta, tetapi karena batinmu akhirnya menuntut keadilan untuk dirimu sendiri. Dan disitulah kebebasan mulai muncul, karena saat kamu berhenti membagikan kebaikan tanpa batas, kebaikanmu berhenti menjadi alibi mereka, kebaikanmu kembali menjadi kekuatanmu, bukan untuk menyelamatkan permainan mereka, tetapi untuk melindungi jiwamu. Ketiga, mereka tahu kapan harus berhenti sebelum terbongkar. Ini bagian yang membuatmu menggigil saat kamu melihatnya ulang, karena begitu kamu sadar, kamu akan menyadari bahwa banyak hal bukan kebetulan. Ada jeda yang selalu pas, ada garis yang selalu nyaris dilanggar namun tidak sampai. Seolah mereka mengukur titik pecahmu dengan penggaris halus. Kamu ingat saat kamu ingin menegur tetapi ragu karena mungkin tidak separah itu. Ragu itu bukan datang dari langit. Ragu itu dibentuk oleh pola. Mereka mendorong sedikit, lalu mundur sedikit. Mereka menyakitimu cukup untuk membuatmu gelisah, tetapi tidak cukup untuk membuatmu punya bukti yang tak terbantahkan. Mereka tidak ingin kamu hancur. Mereka ingin kamu bingung, karena orang yang bingung lebih mudah diarahkan daripada orang yang sadar. Mereka menyelipkan setitik kebenaran di antara kebohongan, agar kebohongan terasa masuk akal. Mereka meninggalkan ruang kosong agar kamu sendiri yang mengisi dengan pembelaan. Dan kamu yang terpilih, betapa melelahkannya hidup seperti itu. Kamu dipaksa menjadi detektif bagi luka sendiri. Kamu dipaksa menimbang-nimbang kenyataan, sampai akhirnya kamu paham. Permainan itu rapi, bukan berantakan. Permainan itu presisi, bukan impulsif. Keempat, mereka lebih kenyang oleh keraguanmu daripada oleh keberhasilanmu. Karena keberhasilanmu bisa mereka tepuk sebentar, lalu mereka lupakan. Tetapi keraguanmu memberi mereka tempat duduk di dalam keputusanmu. Selama kamu belum yakin pada penilaianmu sendiri, mereka bisa tampil sebagai penafsir, sebagai yang paling mengerti situasi, sebagai yang paling rasional. Mereka tidak perlu lebih pintar. Mereka hanya perlu kamu tidak yakin. Dan itulah mengapa ketika kamu mulai percaya intuisi tanpa meminta persetujuan mereka, suasana berubah. Nada mereka menjadi lebih mengoreksi, nasihat mereka menjadi lebih sering. Kepedulian mereka terasa seperti tali halus yang mengikat. Mereka menyebut kontrol sebagai perhatian. Mereka menyebut batas sebagai kesombongan. Mereka menyebut keyakinan sebagai keras kepala. Dan keraguan itu merayap pelan, menyamar sebagai kedewasaan, menyamar sebagai introspeksi, menyamar sebagai aku harus memeriksa diriku.
padahal kamu sedang diajar untuk meragukan dirimu sebelum mereka repot-repot meragukanmu. Kelima, kamu dihukum karena tidak membutuhkan mereka. Dan hukuman itu jarang diumumkan. Ia diberikan seperti udara dingin yang tiba-tiba masuk ke ruangan. Dukungan berubah menjadi jarak, hangat berubah menjadi hambar, dorongan berubah menjadi sindiran kecil. Dan kamu tidak diberi penjelasan karena bila dijelaskan, semuanya akan terlihat sebab kesalahanmu satu. Kamu bertumbuh, kamu menjadi mandiri. Kamu tidak lagi bertanya setiap langkah. Kamu tidak lagi hidup dari validasi, dan bagi orang yang nyaman memegang kendali, kemandirianmu adalah ancaman, bukan kabar baik. Mereka membutuhkan kamu butuh, karena kebutuhan memberi mereka peran, kebutuhan memberi mereka kuasa, kebutuhan memberi mereka alasan untuk merasa penting. Dan ketika kamu berhenti menaruh hidupmu di telapak tangan mereka, mereka mencoba menarikmu kembali, bukan dengan rantai besar, tetapi dengan rasa bersalah, dengan label, dengan bisik, kamu berubah, seolah berubah itu dosa, padahal berubah adalah tanda jiwa yang bangun. Keenam, mereka mempelajari polamu untuk memprediksi titik patahmu. Ini yang membuatmu merasa seperti pernah dijadikan eksperimen tanpa kamu setuju. Karena setiap jeda, setiap dorongan, setiap kalimat yang menggantung, setiap sikap dingin yang mendadak, semuanya seperti uji kecil untuk melihat reaksi. Mereka mencatat tanpa kertas. Mereka mengingat tanpa tulisan. Mereka tahu kapan kamu akan mencoba menenangkan, kapan kamu akan minta maaf, kapan kamu akan mengalah. Dan ketika kamu hampir mencapai batas, mereka mundur. Lalu kamu kembali berpikir, mungkin aku berlebihan. Kamu yang terpilih, sadari ini. Banyak mungkin yang kamu ucapkan tentang dirimu tidak lahir dari hatimu, melainkan dari desain situasi yang dibuat agar kamu terus menggantung di tengah. Tidak maju, tidak pergi, hanya berputar, hanya lelah. Ketujuh, versi tentang dirimu yang mereka sebar hanya hidup di ruangan yang tidak kamu masuki. Ini tajam, karena tatap muka mereka bisa manis, mereka bisa tertawa, mereka bisa bergantung, mereka bisa memuji. Tetapi begitu kamu tidak ada, kamu berubah menjadi karakter ringkas. Tanpa konteks, tanpa nuansa, batasmu disebut. Namun ketidakadilan yang memaksa batas itu dihilangkan. Reaksimu diceritakan, namun pemicunya disembunyikan. Dan strategi itu punya tujuan, membuat orang lain nyaman dengan cara mereka memperlakukanmu, membuat ruangan punya pembenaran, membuatmu terlihat alasan masalah. Padahal kamu hanya orang yang akhirnya berani mengatakan tidak. Dan ketika kamu mencoba meluruskan, kamu terlihat defensif. Ketika kamu menjauh, kamu dianggap membuktikan label. Itulah jebakan cerita tanpa kehadiranmu. Itulah kuasa gosip yang dibungkus sebagai cerita biasa. Satu helaan napas, satu kalimat. Ya kamu tahu dia seperti apa. Dan lama-lama itu mengeras menjadi kebenaran bagi mereka yang tidak pernah melihat seluruh gambar. Kedelapan, mereka butuh kamu reaktif, bukan sadar. Karena reaksi adalah bahan bakar. Ketika kamu marah, ketika kamu membela diri, ketika kamu menjelaskan berulang-ulang, energimu habis di permukaan, sementara struktur di bawah tetap berdiri. Mereka tidak perlu menghancurkanmu. Mereka hanya perlu membuatmu sibuk, sibuk membuktikan, sibuk memperbaiki, sibuk mengatur suasana. Karena orang yang sibuk bereaksi tidak punya ruang untuk melihat pola, dan pola adalah musuh terbesar dari manipulasi. Sebab pola melahirkan kesadaran, dan kesadaran melahirkan keputusan, dan keputusan melahirkan jarak, dan jarak adalah akhir dari permainan. Kesembilan, batasmu menelanjangi niat mereka, karena sebelum kamu membuat garis, semuanya bisa diselimuti kabut, semuanya bisa diputar, semuanya bisa ditafsir ulang. Tetapi batas itu seperti cahaya yang dinyalakan di kamar gelap. Tiba-tiba bentuk-bentuk terlihat, tiba-tiba niat terbaca, dan kamu yang terpilih, perhatikan bagaimana reaksi mereka ketika kamu berkata tidak. Jarang yang benar-benar bernapas lalu menghormati. Yang tidak berniat baik akan mendorong balik, akan mengecilkan, akan membuatmu merasa bersalah. Bukan karena batasmu salah, tetapi karena batasmu mengganggu akses mereka. Batasmu memotong jalur pemanfaatan. Batasmu adalah cermin, dan banyak orang takut pada cermin karena cermin tidak bisa dibujuk.
Kesepuluh, mereka bertahan karena berharapmu tidak habis, karena harapanmu yang besar sering menjadi tali halus yang mengikatmu lebih lama dari seharusnya. Kamu berharap mereka berubah, kamu berharap percakapan berikutnya lebih jujur, kamu berharap isyarat kecil berarti kemajuan, dan harapan itu indah, tetapi di tangan yang salah, harapanmu dijadikan mata uang. Mereka tidak perlu kerja keras untuk berubah, cukup beri sedikit tanda, sedikit janji, sedikit sikap manis, agar kamu kembali menunda keputusan, agar kamu kembali menyiram kebun yang tanahnya sudah lama tidak subur, dan pada akhirnya, ketika harapanmu habis, kamu tidak hancur, kamu bangun, karena kamu melihat bahwa harapan bukan salah, hanya saja kamu menaruh harapan pada tempat yang tidak berniat menumbuhkan apapun. Kesebelas, kamu dijadikan penyeimbang emosi bagi orang yang menolak menyeimbangkan dirinya sendiri. Kamu menyerap ketegangan, kamu merapikan konflik, kamu menahan kata-kata agar suasana tidak pecah. Kamu menjadi jangkar, dan lama-lama itu dianggap normal. Kamu dianggap memang begitu, kamu dianggap yang paling dewasa. Padahal yang terjadi adalah beban dipindah diam-diam ke pundakmu, dan ketika kamu lelah, kamu malah dipandang berubah, seolah kamu mesin tanpa batas. Seolah kamu tidak boleh punya hari buruk, seolah kamu harus terus menjadi ruang aman bagi orang yang tidak mau bertanggung jawab atas badai di dalam dirinya. Kamu yang terpilih, ini bukan tugas jiwa, ini bukan panggilan batin untuk mengorbankan diri. Ini adalah pola yang membuatmu lupa bahwa kamu juga manusia, kamu juga berhak tenang, kamu juga berhak tidak menjadi peredam bagi semua orang. Ke-12, mereka diuntungkan karena kamu selalu memilih menjadi yang lebih besar. Dan menjadi yang lebih besar itu indah bila dihormati, tetapi bila dieksploitasi, itu menjadi jalan sunyi yang mengurasmu. Setiap kali kamu menelan kecewa, mereka mendapatkan kenyamanan. Setiap kali kamu mengalah demi damai, mereka mendapatkan ruang tanpa evaluasi, dan kamu membawa beban sunyi itu pulang ke hatimu. Lalu kamu bertanya mengapa kamu lelah. Kamu yang terpilih, kamu lelah bukan karena kamu kurang kuat, tetapi karena kekuatanmu terlalu sering dipakai untuk menutupi ketidakdewasaan orang lain. Ke-13, mereka tidak takut kehilanganmu. Mereka takut kamu berbicara jernih, karena yang mengancam bukan langkah kakimu pergi, melainkan suaramu yang menyebut pola dengan nama yang tepat. Mereka butuh kamu ragu, agar kamu tidak punya bahasa. Mereka butuh kamu kabur, agar kamu tidak bisa menceritakan dengan utuh. Sebab cerita yang utuh memanggil pertanggungjawaban, cerita yang utuh memotong topeng, cerita yang utuh membuat orang lain melihat bahwa kamu tidak gila, kamu tidak berlebihan, kamu hanya sedang berada di tengah distorsi. Dan ketika kamu mulai menemukan kata-kata yang tepat, ketika kamu mulai menamai yang selama ini tidak dinamai, kamu akan melihat kepanikan halus itu, bukan kepanikan dengan teriakan, tetapi kepanikan dengan pengalihan, dengan perubahan topik, dengan membuatmu tampak terlalu serius. Karena mereka tahu, sekali kamu berdiri dalam kejelasan, mereka kehilangan kendali. Dan yang ke-14, dengarkan ini sampai ke lapisan terdalam, memutuskan jarak bukanlah meninggalkan. Memutuskan jarak adalah berhenti berpartisipasi dalam pemelintiran dirimu sendiri. Kamu tidak sedang membalas, kamu sedang meluruskan catatan batin. Kamu tidak sedang kejam, kamu sedang accurate. Kamu sedang memilih hidup di ruang yang tidak meminta kamu mengecil agar orang lain nyaman. Kamu sedang memilih hidup di ruang yang tidak menuntut kamu membayar dengan kebingungan. Kamu sedang memilih hidup di ruang yang tidak membuatmu menjadi tersangka atas luka yang kamu terima. Kamu yang terpilih. Saat kamu akhirnya melihatnya, kamu akan paham mengapa jarak terasa seperti obat, mengapa sunyi terasa seperti perlindungan, mengapa menutup akses terasa seperti memulihkan martabat. Karena ada hubungan, ada dinamika, ada lingkaran yang tidak dibangun untuk bertumbuh bersama, melainkan dibangun untuk memanfaatkan energi, untuk menambang kesabaran, untuk menumpang pada kebaikanmu. Dan ketika kamu berhenti memberi, ketika kamu berhenti menjelaskan, ketika kamu berhenti meminta mereka mengerti, sesuatu yang besar terjadi di dalam dirimu, sesuatu yang tidak bisa diukur oleh orang lain, karena yang bergeser bukan hanya keputusanmu, tetapi pusat kendalimu. Kamu kembali menjadi pemegang kunci untuk pintu hidupmu sendiri. Maka sekarang, kamu yang terpilih, jangan lagi menunggu mereka mengakui, jangan lagi menunggu mereka memahami, jangan lagi menunggu mereka meminta maaf dengan cara yang benar.
Karena seringkali pengakuan tidak datang dari mulut mereka, ia datang dari batinmu yang akhirnya berkata, "Cukup." Dan kata "cukup" itu bukan dinding. Kata "cukup" itu gerbang. Gerbang menuju versimu yang lebih tinggi. Versimu yang tidak lagi mudah ditarik oleh rasa bersalah. Versimu yang tidak lagi menukar ketenangan dengan persetujuan. Versimu yang tidak lagi mengorbankan intuisi demi mempertahankan ilusi. Kamu yang terpilih. Proteksi energimu dimulai saat kamu berhenti menjelaskan kepada mereka yang sudah memutuskan untuk tidak mendengar. Proteksi energimu dimulai saat kamu berhenti membuktikan kepada mereka yang diuntungkan oleh kesalahpahaman. Proteksi energimu dimulai saat kamu menahan diri dari reaksi yang mereka tunggu karena mereka menunggu kamu meledak agar mereka punya alasan. Mereka menunggu kamu lelah agar mereka bisa berkata, "Lihat." Maka jangan beri mereka bahan. Berikan dirimu ruang. Berikan dirimu jeda. Berikan dirimu kesempatan untuk kembali mendengar suara batinmu yang selama ini tenggelam oleh suara mereka. Dan ketika malam datang, ketika ruangan sepi, ketika pikiranmu mencoba memutar ulang, ingat ini, kamu tidak perlu membongkar semuanya sekaligus. Cukup pegang satu benang. Pola tidak berbohong, pola tidak salah paham. Pola adalah bahasa yang paling jujur, dan saat kamu menghormati pola, kamu menghormati dirimu. Kamu berhenti menuduh dirimu sendiri. Kamu berhenti memanggil keraguan sebagai kebijaksanaan. Kamu berhenti memanggil penyangkalan sebagai kesabaran. Kamu berhenti memanggil penundaan sebagai harapan. Karena harapan sejati bukan yang membuatmu bertahan di tempat yang mengikis. Harapan sejati adalah yang membimbingmu keluar menuju ruang yang menumbuhkan. Kamu yang terpilih. Kamu diciptakan bukan untuk menjadi korban dari cerita orang lain. Kamu diciptakan untuk menjadi penulis bagi hidupmu sendiri. Dan ya, mungkin ada hari ketika kamu masih merasa sakit, masih rindu pada versi baik yang pernah kamu bayangkan tentang mereka, masih ingat tawa yang pernah terasa tulus, tetapi rindu bukan bukti bahwa kamu harus kembali. Rindu adalah bukti bahwa hatimu hidup, dan hati yang hidup tetap bisa memilih arah yang benar, meski ia gemetar, meski ia sedih, meski ia harus melepaskan. Sekarang dengarkan, karena ada kebangkitan yang terjadi ketika kamu berhenti menjadi objek dalam permainan dan kembali menjadi subjek dalam hidup. Kebangkitan itu tidak selalu tampak di luar, tetapi di dalam. Kamu mulai tidur lebih tenang, kamu mulai bernapas lebih panjang, kamu mulai bisa mendengar dirimu tanpa gangguan. Kamu mulai merasakan perbedaan antara cinta dan keterikatan, antara damai dan pembungkaman, antara kesabaran dan penahanan diri yang menyakiti. Dan kamu yang terpilih. Ini bukan sekadar tentang menjauh dari orang tertentu. Ini tentang kembali pulang ke dirimu, kembali pulang ke nilai yang kamu pegang, kembali pulang ke intuisi yang selama ini kamu minta maaf karena terlalu tajam. Jika kata-kata ini menekan titik yang selama ini kamu simpan, jika ada bagian dalam dirimu yang diam-diam berkata, "Akhirnya," maka jangan abaikan. Karena itu bukan kelemahan, itu tanda kesadaranmu sedang naik. Itu tanda batinmu sedang menyalakan lampu. Itu tanda kamu sedang dipanggil untuk berhenti hidup sebagai karakter dalam cerita orang lain dan mulai hidup sebagai dirimu yang utuh. Dirimu yang tidak perlu distorsi agar diterima. Dirimu yang tidak perlu meragukan diri agar dianggap rendah hati. Dirimu yang tidak perlu menderita agar disebut setia. Kamu yang terpilih. Ingat ini, jarak yang kamu buat bukan untuk menghukum. Jarak yang kamu buat adalah untuk melindungi, dan perlindungan bukan kebencian. Perlindungan adalah penghormatan kepada hidupmu sendiri, kepada energimu, kepada masa depanmu, kepada versimu yang lebih tinggi, yang selama ini menunggu kamu berani. Berani berkata cukup, berani berkata tidak, berani memilih ketenangan, berani memilih kejelasan, berani memilih dirimu. Maka berdirilah pelan, bukan dengan amarah yang membakar, tetapi dengan ketegasan yang hening, dengan mata yang jernih, dengan hati yang tidak lagi mudah diseret, dan biarkan semesta melihat satu hal yang tidak bisa mereka kendalikan lagi. Kamu yang terpilih telah sadar, kamu yang terpilih telah kembali.
Kamu yang terpilih tidak lagi bisa dipelintir, tidak lagi bisa dikelola, tidak lagi bisa dikaburkan, karena kamu akhirnya memegang kunci, dan kunci itu adalah kesadaran, kesadaran yang membuatmu tidak perlu berteriak untuk menang. Cukup diam, cukup jelas, cukup pergi, cukup memilih, cukup hidup di sisi kebenaran yang tidak memintamu mengecil, yang tidak memintamu lupa, yang tidak memintamu mengorbankan dirimu demi damai palsu. Dan saat kamu melangkah ke depan, jangan menoleh untuk mencari penjelasan yang tidak akan memuaskan. Menoleh hanya akan mengundang kabut kembali. Melangkahlah dengan satu kalimat di dada. Aku tidak ditinggalkan oleh hidup. Aku sedang dipindahkan oleh kesadaran. Aku tidak kehilangan mereka. Aku sedang menemukan diriku. Aku tidak merusak apapun. Aku sedang menghentikan distorsi. Aku tidak jahat. Aku sedang jujur pada batin yang sudah terlalu lama menanggung. Dan dari kejujuran itu, kamu akan tumbuh. Kamu akan menguat. Kamu akan berkilau dengan cara yang tenang, namun tak terbantahkan. Karena orang yang sadar tidak perlu membuktikan apapun. Kehadirannya sendiri sudah menjadi pernyataan. Jika kamu ingin menandai keputusan batinmu malam ini, tinggalkan komentar dengan kalimat sederhana, "Aku memilih kejelasan," dan tulis 77 sebagai simbol bahwa kamu tidak lagi berjalan dalam kabut. Lalu tekan suka pada video ini sebagai penghormatan untuk dirimu sendiri, berlangganan agar kamu tidak kembali tertidur oleh manipulasi yang halus, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kali suara kejelasan dipanggil, kamu ada di sana, hadir sebagai dirimu yang terbangun, hadir sebagai kamu yang terpilih, hadir sebagai jiwa yang tidak lagi bisa diputarbalikkan.